Wheezy Bass. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Leni, saya berasal dari kelas C pagi, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Yang saya hormati Ibu Mai Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Kesalahan PUEB dalam Penulisan Lamaran Pekerjaan. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesalahan berbahasa dalam penulisan lamaran pekerjaan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berbentuk hasil penulisan lamaran pekerjaan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sengah Temila, Kabupaten Landak, tahun ajaran 2020 atau 2021. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan ejaan dan tanda baca, pilihan kata, dan penyusunan kalimat. Kata kunci yaitu kesalahan berbahasa penulisan lamaran pekerjaan. Selanjutnya, pendahuluan. Salah satu unsur budaya yang sangat penting adalah bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antara manusia dengan sesama anggota masyarakat. Bahasa sebagai alat komunikasi tidak diragukan lagi kemampuannya dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Betapapun canggihnya, tetap bahasa itu memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Sekolah menengah atas atau kejuruan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencetak kader-kader penerus bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang potensial. Salah satu bentuknya adalah kemampuan untuk berbahasa. Mengingat pentingnya fungsi dan manfaat bahasa untuk kehidupan sekarang dan selanjutnya, maka di tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan, penanaman konsep bahasa pada siswa harus tertanam dengan benar. Menulis lamaran pekerjaan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan menulis. Bahasa yang digunakan dalam sebuah lamaran pekerjaan sebuah lamaran pekerjaan hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas, agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dimaksud itu dapat diterima oleh pembaca. Menurut Marwoto, Dalman 2014 halaman 4 menjelaskan bahwa menulis adalah mengungkapkan ide atau gagasannya dalam bentuk karangan secara leluasa. Kemampuan seseorang berbahasa dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Selain kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dalam bentuk lisan, kemampuan berbahasa pada umumnya dikenal pula kemampuan seseorang dalam berbahasa tulis. Adapun menurut Puji, tahun 2016 halaman 36, lamaran pekerjaan adalah permohonan pekerjaan dan data diri yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang sopan, tidak bertele-tele, dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Adapun ciri penelitian kualitatif adalah yang pertama, berlatar alamiah, yang kedua bersifat deskriptif, yang ketiga lebih mengutamakan proses daripada hasil, yang keempat manusia sebagai alat atau instrumen, dan yang kelima yaitu analisis data secara individu. Selanjutnya berlatar ilmiah, maksudnya adalah data penelitian bersumber dari peristiwa-peristiwa komunikasi dan situasi alamiah yang berlangsung di sekolah yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, yaitu menurut Sugiono 2011 halaman 244. Bersifat deskriptif, yaitu maksudnya adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka.
Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berbentuk hasil penelitian, yaitu penulisan lamaran pekerjaan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sengatemila, Kabupaten Landa, tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, penggunaan ejaan dan tanda baca. Yang kedua, pembahasan hasil analisis penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, pembahasan hasil analisis penggunaan tanda baca. Yang keempat, penggunaan tanda titik. Yang kelima, penggunaan tanda koma. Yang keenam, penggunaan tanda hubung. Yang ketujuh, pilihan kata. Yang kedelapan, pembahasan hasil analisis kebenaran pilihan kata. Yang kesembilan, pembahasan hasil analisis keefisienan pilihan kata. Yang kesepuluh, pembahasan hasil analisis penulisan kata dasar. Yang kesebelas, pembahasan hasil analisis penulisan kata depan. Yang ke-12, penyusunan kalimat. Ke-13, pembahasan hasil analisis kebenaran kalimat. Yang keempat, pembahasan hasil analisis kejelasan kalimat. Yang ke-15 yaitu pembahasan hasil analisis keefisienan kalimat. Dari hasil penelitian tersebut banyak sekali penggunaan PUEB yang tidak baik dituliskan dalam lamaran pekerjaan seperti tanda titik, tanda koma. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan lamaran pekerjaan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sengatemila, Kabupaten Landa, tahun ajaran 2020-2021. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan ejaan dan tanda baca, pilihan kata, dan penyusunan kalimat. Selanjutnya, di situ saya menjelaskan sarannya, yaitu yang bisa diberikan dari hasil penelitian itu adalah perlunya mengadakan penelitian lanjutan sehubungan dengan temuan dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan dapat dilakukan pada materi yang membutuhkan keterampilan menulis lainnya. Perlu adanya peningkatan pemahaman dalam penulisan ejaan atau penggunaan PUEB dari artikel tersebut. Sekian penjelasan artikel dari saya. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Selamat pagi.